Kalian pasti sudah mengenal virus corona kan? Yap, virus yang membuat kita hampir 1 tahun ini berada di rumah. Gak ke sekolah, gak bisa makan dan main di luar, gak bisa menikmati liburan di luar rumah juga. Tapi jangan dilema dulu. Virus corona ini juga merupakan bagian dari ciptaan Allah yang dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, "Tidaklah Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia, melainkan ada hikmahnya." Virus ini ukurannya kecil banget, sampai kecilnya nggak bisa dilihat di bawah mikroskop. Virus ini menginfeksi tingkat sel. Virus akan masuk ke dalam tubuh manusia dan memperbanyak dirinya di dalam sel yang ada pada tubuh. Ngomong-ngomong tentang sel, memang sel itu apa sih? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sel dibagi menjadi dua jenis, ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Untuk sel prokariotik, ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi, materi genetik yang tersimpan di dalam inti sel akan tersebar di dalam sel yang ada pada sel prokariotik ini. Contoh dari sel prokariotik adalah kingdom Monera, yaitu bakteri dan cyanophyta. Sedangkan untuk sel eukariotik, ini adalah sel yang sudah memiliki membran inti sel. Jadi materi genetiknya tersusun rapi di dalam inti sel. Contohnya adalah kingdom selain Monera, yaitu Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kalau manusia masuk ke dalam tipe sel apa ya? Silahkan isi di kolom komentar. Sel juga dikelompokkan ke dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Yuk kita pelajari struktur dan fungsinya. Organel yang pertama adalah nukleus. Baik di sel hewan maupun di sel tumbuhan, dua-duanya punya nukleus ya. Nama lain dari nukleus adalah inti sel. Sel akan dikatakan mati apabila tidak punya nukleus. Fungsi dari nukleus adalah sebagai pengatur aktivitas sel. Jadi sel kita, sel yang ada dalam tubuh kita itu melakukan berbagai aktivitas. Nah, yang mengatur siapa? Yang mengatur adalah nukleusnya. Kalau dilihat dari strukturnya, bentuknya itu bulat, kemudian di tengah-tengahnya ada bulatan lagi yang lebih kecil. Nah, bulatan yang lebih kecil ini disebut dengan anak inti sel atau nukleolus. Jadi beda ya, ada nukleus, ada nukleolus. Nah, untuk nukleolus ini sendiri, ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat menyimpan materi genetik. Organel berikutnya adalah retikulum endoplasma. Kalau dilihat, posisinya dekat sekali dengan yang namanya nukleus, jadi selalu berdekatan posisinya. Untuk retikulum endoplasma ini disingkat juga RE. Dibagi jadi dua, ada RE kasar dan juga RE halus. Untuk RE kasar ini ditempeli sama ribosom, untuk RE halus ini tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsi dari RE adalah sebagai transport zat yang mengatur keluar masuknya zat ke dalam inti sel atau keluar inti sel. Organel yang ketiga adalah ribosom. Ribosom letaknya tadi ada yang menempel pada RE, jadi RE kasar, ada juga yang bebas terdapat di dalam sel. Bentuknya itu bulat, kecil seperti serpihan. Fungsinya adalah sebagai tempat dibuatnya protein atau sintesis protein. Organel berikutnya adalah mitokondria. Nah, bentuknya ini unik banget. Dia bentuknya panjang seperti sosis yang di atasnya dikasih mayones dan juga saus sambal. Nah, emang apa sih mayones atau saus sambal itu? Yaitu sebenarnya adalah lekukan yang ada pada mitokondria ini. Nah, mitokondria penting banget ada pada sel. Kenapa? Karena fungsinya adalah sebagai penghasil energi melalui kegiatan respirasi sel.
Jadi bisa dikatakan mitokondria ini adalah tempat respirasi. Jadi nggak hanya paru-paru dan juga organ pernapasan lainnya yang melakukan sistem respirasi, tapi tingkat mitokondria atau tingkat sel juga melakukan respirasi. Oksigen yang selama ini kita hirup itu nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh sampai ke tingkat sel, kemudian diambil sama mitokondria dan oksigen digunakan untuk menghasilkan energi. Jadi mitokondria fungsinya adalah sebagai respirasi sel untuk menghasilkan energi. Organel berikutnya adalah badan Golgi. Strukturnya itu penuh dengan lekukan-lekukan seperti kain yang ditumpuk banyak, kemudian dipotong. Nah, bagian potongannya itu nanti bisa terlihat adanya lapisan-lapisan atau lekukan. Itu adalah badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi adalah sebagai sekresi protein atau mengeluarkan protein. Organel berikutnya adalah lisosom. Untuk lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan saja ya. Di sel tumbuhan tidak ada yang namanya lisosom. Struktur dari lisosom itu bulat tapi lebih besar ukurannya dari ribosom. Lisosom ini fungsinya adalah untuk menghancurkan bagian yang sudah tidak diperlukan lagi atau bisa kita sebut dengan pencernaan intrasel. Contohnya misalnya pada ekor berudu. Nah, ekor berudu itu ketika sudah menjadi katak berudunya, ekornya tuh akan menghilang. Nah, kenapa bisa menghilang? Karena ekor berudu itu nanti akan dihancurkan oleh bagian sel yaitu lisosom. Sehingga ketika jadi katak, ekor berudunya sudah tidak ada. Nah, contoh lainnya ada pada manusia. Ketika proses pembentukan jari tangan sewaktu di kandungan, sela-sela jari tangan kita itu ada selaputnya. Nah, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan, selaput tersebut akan dihancurkan oleh lisosom sehingga kita terlahir tanpa selaput. Organel berikutnya adalah sentriol. Nah, sentriol ini juga sama kayak lisosom, dia hanya ada pada sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak punya sentriol. Fungsi dari sentriol adalah membantu atau mengatur pembelahan sel. Kita tahu kalau sel itu mengalami pembelahan dari satu sel jadi 2 jadi 4 jadi 8 dan seterusnya untuk mengimbangi proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, yang mengatur proses pembelahan itu adalah sentriol. Organel selanjutnya adalah vakuola. Baik sel hewan maupun sel tumbuhan, dua-duanya punya vakuola. Untuk sel hewan, biasanya vakuolanya kecil-kecil dan jumlahnya banyak. Sedangkan untuk sel tumbuhan, biasanya vakuolanya besar-besar, lebih besar, bahkan lebih besar dari organel sel lainnya yang ada pada sel tumbuhan, tapi jumlahnya tidak sebanyak yang ada pada sel hewan. Vakuola ini fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Untuk tumbuhan juga digunakan sebagai tempat menyimpan hasil fotosintesis. Sedangkan untuk hewan biasanya hanya sekedar untuk menyimpan cadangan makanan saja. Beberapa jenis hewan itu tidak punya vakuola. Organel selanjutnya adalah plastida atau kloroplas. Plastida atau kloroplas hanya ditemukan pada sel tumbuhan saja. Fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan klorofil. Dan karena sebagai tempat menyimpan klorofil inilah, plastida atau kloroplas juga bisa digunakan sebagai tempat fotosintesis. Organel berikutnya adalah dinding sel. Nah, dinding sel ini merupakan organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Sel hewan tidak punya dinding sel. Dinding sel fungsinya adalah organel yang membuat struktur atau bentuk dari sel tumbuhan itu terlihat tetap dan kaku. Nah, organel berikutnya adalah plasmodesmata. Letaknya ada di dinding sel. Plasmodesmata juga sama, hanya ada pada sel tumbuhan saja. Plasmodesmata fungsinya adalah sebagai tempat atau celah yang mengatur keluar masuknya zat antara satu sel dengan sel tumbuhan lainnya. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Yuk, sekarang kita simpulkan sama-sama. Untuk sel hewan, ini memiliki organel sel, yaitu sentriol dan juga lisosom. Sedangkan untuk sel tumbuhan, ini memiliki dinding sel, plasmodesmata, plastida atau kloroplas, dan juga vakuola yang ukurannya besar.
Untuk sel hewan, vakuolanya ukurannya kecil. Sel tumbuhan bentuknya kaku dan tetap, sedangkan sel hewan bentuknya tidak tetap karena tidak memiliki dinding sel. Semoga paham ya tentang penjelasan sel hewan dan sel tumbuhan tadi. Jangan lupa terus tonton channel Guru IPA, karena Guru IPA belajar IPA jadi lebih gampang.